Oke, teman-teman, ini pertemuan kita yang ke-9 after UTS. Kita bahas cloud deployment model. Sebenarnya ini ada banyak review materi kita sebelum UTS gitu ya. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, saya ngingetin teman-teman buat jangan lupa ngerjain kuis dan tugas. Untuk tugas sesi 1 dan sampai sesi 6 sudah saya lakukan penilaian, silakan teman-teman cek nilainya gitu ya. Ada ada yang dapat nilai maksimal, ada juga yang dapat nilai minimal gitu ya. Ada yang ngumpulin asal-asalan gitu ya, materi kuliah, kuliah apa, kuliah lain di-upload ke dalam tugas gitu ya. Tentunya ini, nggak dapat nilai maksimal gitu ya. Saya kasih nilai kasihan aja, kasih 5 dengan skala 100 ya, teman-teman ya. Ada juga yang terindikasi duplikasi, teman-teman nyontek ke teman lainnya, tugasnya sama apa, jawabannya sama gitu ya. Nah, ini juga saya kasih punishment, nggak dinilai, kosong jadinya, nilainya kosong. Buat teman-teman yang belum ngumpulin ya, saya udah nilai sampai sesi 6, jadi, yang nggak ngumpulin saya anggap, kosong nilainya. Oke. Untuk itu buat teman-teman yang memang, dari sisi UTS-nya kemarin kurang maksimal, kemudian kuisnya juga kurang maksimal gitu ya. Saya harapkan nanti teman-teman, aktif ngerjain tugas. Saya khawatir nanti teman-teman nggak bisa lulus kuliah ini ya. Oke, jangan sampai, Anda gagal maju sidang atau maju seminar gara-gara nggak lulus kuliah ini. Oke. Eee, ini materi kita, cloud deployment model untuk sesi 9. Kita akan bahas, eee, beberapa hal yang memang sebelumnya kita udah pernah bahas sih sebenarnya. Nanti, flashback aja. Ini goals-nya ada 4, ya dapat mengenal model penerapannya, kemudian bisa menjelaskan, kemudian bisa menganalisis, keuntungan dan kerugiannya gitu ya. Kemudian dapat menguraikan model penerapan berdasarkan, SLA dan security-nya, oke. Ini kita udah pernah bahas nih ya, model-model penerapan cloud ya. Ada yang private, ada public, ada yang community, kemudian ada yang hybrid ya, teman-teman ya. Hybrid ini perpaduan ya, perpaduan, kemudian ini private cloud. Ini udah pernah saya jelasin juga, ya infrastruktur cloud yang disediakan eksklusif untuk satu organisasi atau untuk personal bisa nggak? Bisa aja gitu ya. Kalau memang Anda punya, bisnis pribadi dan butuh cloud, Anda bisa pakai private cloud juga. Oke, idealnya memang untuk satu organisasi, nggak diberikan untuk multi organisasi. Karena apa? Karena biasanya setiap organisasi punya, privasinya masing-masing. Karena kalau kita bicara tentang private cloud, berarti kita bicara tentang, security-nya. Security-nya itu harusnya, high ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kita bandingkan antara private cloud, public cloud, community cloud, hybrid cloud gitu ya, yang paling high secure itu adalah private cloud. Oke, sifatnya pribadi, bisa dikelola sendiri, tapi juga, bisa dikelola juga oleh pihak ketiga. Nanti tergantung, organisasinya aja gitu ya. Kalau dia mempercayakan pihak ketiga untuk mengelola, ya bisa aja, nggak ada masalah. Cuma nanti, faktor security-nya pasti lebih high kalau misalkan dikelola sendiri ketimbang di-share ke pihak ketiga. Yang paling, banyak menggunakan alat open source ini seperti OpenStack ya, Eucalyptus ya. Kemudian karakteristiknya dia secure, central control gitu ya. Kemudian, weak SLA ya. Jadi karena memang, dipakai oleh pribadi, dipakai oleh satu organisasi, dia, SLA-nya nggak begitu ketat ya. Jadi SLA formalnya itu udah ada gitu ya.
tapi nggak gitu mengikat seperti public cloud atau yang lainnya. Oke, ini kliennya siapa aja? Kliennya bisa organisasi atau perusahaan yang yang sangat memerlukan cloud terpisah ya, atau perlu penggunaan cloud yang eksklusif untuk internal mereka gitu ya, atau yang punya modal yang cukup besar untuk mengelola dan memelihara cloud ya. Kemudian organisasi atau perusahaan yang menganggap dia security itu adalah faktor yang terpenting. Seperti misalkan di banking gitu, banking ini sangat secure gitu ya. Mungkin beberapa core bisnisnya banking lebih prefer dikelola oleh masuk ke private cloud. Atau organisasi yang mau mandiri, kemudian penggunanya lebih sedikit gitu ya, kemudian memiliki infrastruktur yang menyebarkan cloud, punya infrastrukturnya. Klasifikasi dari private cloud, yang pertama ada on-premise private cloud, jadi cloud pribadi yang tipikal dikelola oleh organisasi. Kalau di sini cloud-nya disebarkan di lokasi organisasi yang terhubung ke jaringan organisasi. Jadi kayak gini nih, jadi satu organisasi bisa banyak user gitu. Gimana kalau misalkan beda beda gedung gitu ya, ya tarik aja kabel optiknya ya. Gimana kalau misalkan beda tempat, yang satu di Jakarta, yang satu di KL misalkan ya, di Malaysia gitu ya, ya tarik jalur sendiri fiber optiknya. Dulu saya pernah kerja di PMA, itu terhubung tuh antara organisasi yang ada di Indonesia dengan yang di luar negeri. Itu dia tarik kabel fiber optik sendiri. Jadi memang secure ya. Isusnya apa? Isusnya SLA-nya dari sisi SLA gitu ya, efeknya berbeda pada model pengiriman cloud. Kemudian pada private cloud, SLA didefinisikan antara organisasi dan penggunanya. Biasanya antara manajemen dan karyawan aja gitu ya. Rules-nya apa nih yang disepakati di internalnya. Kemudian pengguna punya hak akses yang lebih luas daripada penggunaan public cloud gitu ya. Kemudian penyedia layanan dapat menyediakan pelayanan yang efisien karena memang penggunanya nggak gitu banyak gitu, nggak gitu besar. Kemudian isu yang kedua adalah jaringan gitu ya. Cloud ini bergantung pada jaringan kayak case tadi yang tadi saya bilang ya, tempat saya kerja dulu itu sangat bergantung ya kepada jaringan. Once fiber optiknya bermasalah dari Jakarta ke luar negeri itu gitu ya, biasanya hub-nya ke Singapura dulu atau lewatin ke Singapura dulu biasanya. Kalau misalkan masalah tuh Jakarta Singapura, exchange-nya dia gangguan gitu ya, nah itu maka layanan itu terhenti seketika gitu. Kayak kemarin trouble salah satu provider internet yang kabelnya digigit sama ikan hiu ya. Nah, itu sama modelnya kayak gitu. Jadi biasanya kita nyewa satu jaringan optik dengan eksternal provider, dan di situ ada SLA-nya. Downtime-nya berapa lama. Kalau misalkan once jaringannya mati gitu, maka dia harus nyediain backup-nya. Nanti itu perjanjian di luar daripada cloud. Oke, yang ketiga adalah isunya performance gitu ya. Jadi lagi-lagi bergantung pada jaringan. Kalau jaringannya bagus, secara dikelola oleh internal harusnya lebih baik performance-nya ketimbang dikelola oleh publik gitu ya, dikelola pihak ketiga, kemudian user-nya banyak. Nah itu beda performance-nya ya. Harusnya di private cloud ini kalau memang dia dikelola sendiri, harusnya lebih baik ketimbang another option-nya. Yang berikutnya kelima ada security dan data privacy. Tadi dikatakan
kalau misalkan dia fully dikelola oleh internal organisasi, maka ini tergolong high secure. Tapi kalau misalkan kita outsource-kan, dikelola lagi oleh pihak ketiga, maka ada kemungkinan data yang bocor ya, ada leak-nya itu. Jadi harus benar-benar protektif biasanya kalau yang nyewa private cloud, karena emang biayanya yang keluarin nggak kecil ya, lumayan besar. Kemudian yang keenam ada location, nggak ada masalah ya kalau kita bicara tentang cloud itu nggak ada masalah. Jadi private cloud nggak punya masalah terkait dengan lokasi data yang disimpan gitu ya. Secara secara organisasi bisa gitu ya, nggak ada masalah. Oke, kalau misalkan ada orang mau akses di tempat lain dan dia menggunakan jalur publik, gimana caranya ya? Bisa pakai VPN ya, virtual private network ya, nanti masuk ke jalur internal perusahaan. Nanti di sana dibikin lagi tuh secure-nya seperti apa tuh. Kalau ada intervensi dari luar masuk, autentikasinya kayak gimana. Agar apa? Agar data yang ada di dalam internal dari organisasi itu bisa terprotek. Tuh. Yang ketujuh ada cloud management. Jadi jumlah pengguna, ukuran jaringan, ya, jumlah sumber daya ini adalah faktor-faktor yang menentukan performance dari cloud. Jadi kalau kita bicara tentang private cloud, tentunya jumlah penggunanya sedikit, gitu ya. Kemudian kalau bicara ukuran jaringan tergantung organisasinya, gitu ya. Kalau misalkan dia cuma di satu building, ya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kayak tadi, case tadi yang pernah tempat kerja saya dulu, gitu ya, di headquarter-nya di luar negeri, gitu. Nah ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena ukuran jaringannya lebih wide, gitu ya. Nah itu akan ada isu tersendiri ya, kayak tadi saya bilang, jaringannya putus atau apa. Gitu. Kemudian jumlah sumber daya juga menentukan. Oke, harusnya kalau dikelola di internal organisasi cuma di satu building aja harusnya jaringannya kecil, kemudian sumber daya juga kecil, gitu ya. Manage-nya juga lebih gampang. Kemudian yang berikutnya ada yang ke-8 ada multi tenancy. Jadi cloud yang dasarnya memiliki arsitektur multi tenant ya. Jadi multi tenant itu banyak user yang pakai gitu. Jadi ya karena arsitektur multi tenant atau banyak penyewa ya, mendukung banyak penyewa dengan sumber daya fisik atau perangkat lunak yang sama. Ada kemungkinan akses data yang nggak diinginkan dan itu akan berdampak kecil di private cloud. Karena semua masalah bersifat intraorganisasi. Karena yang ngakses itu internal organisasi sebenarnya. Kalau misalkan user yang melakukan intervensi di dalam sistem, di dalam cloud, harusnya nggak gitu menjadi isu yang besar ya, kecuali memang ada eee, ada internal yang memang punya punya keinginan yang di luar dugaan ya. Yang berikutnya isu maintenance. Kemudian isu maintenance ini secara 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 garis besar sebenarnya lebih gampang di-manage ya, karena tadi user kecil gitu ya. Kemudian birokrasinya lebih mudah gitu ya. Nah ini juga lebih mudah untuk di-manage ketimbang kita bicara tentang public cloud, hybrid cloud ya. Klasifikasinya apa? Private cloud, yang kedua ada tadi yang on premise, yang ini adalah outsource private cloud. Outsource private cloud ini jaringan sebenarnya private cloud, tapi dikelola oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini ngelola cloud, semuanya sama seperti private cloud biasa, kecuali di cloud outsource-nya ada beberapa keuntungan dan kerugiannya. Isunya apa? Isunya ya SLA gitu ya. Karena ini dikelola oleh pihak ketiga, tentunya harus ada SLA-nya nih tentang performance dari
cloud itu sendiri ya. Kita harus mengikat nih agreement-nya. Kalau misalkan downtime-nya berapa lama gitu ya maksimal. Jadi misalkan SLA-nya 99,8% gitu ya. Maka downtime-nya dalam 1 tahun tuh berapa besar, berapa jam ya, berapa menit misalkan gitu, atau berapa detik downtime-nya. Nanti untuk mengatasi itu supaya masuk ke SLA-nya apa yang harus di-backup gitu. Kemudian network cloud sepenuhnya digunakan di situs pihak ketiga, jaringan internal cloud dikelola oleh pihak ketiga dan organisasi terhubung di pihak ketiga melalui koneksi khusus atau melalui internet. Jaringan internal organisasi dikelola oleh organisasi dan tidak berada di bawah lingkup SLA. Bentar ya teman-teman. Oke, berikutnya isu security dan privacy ya tadi privacy dan security ini tentu berbeda ya dengan cloud yang dikelola oleh internal. Pastinya ada kemungkinan ada kebocoran karena memang dikelola oleh pihak ketiga. Nah ini mengikat kepada apa? Kepada SLA-nya tadi nih. Harusnya diatur nih aspek security dan privacy-nya. Low dan konfliknya ya ini ada potensi untuk low dan konflik. Kemudian location-nya ada 2 meeting. Sorry ya. Oke. Kemudian location-nya private cloud biasanya terletak di luar situs. Kemudian ketika ada perubahan lokasi, data harus dikirimkan dengan jarak yang jauh gitu ya. Dalam beberapa kasus mungkin di luar negeri dan akan menyebabkan masalah tertentu mengenai data dan transfernya ya. Kemudian ada isunya juga, ada isu performance, ada isu maintenance gitu ya. Kemudian kita yang kedua masuk ke public cloud. Public cloud ini infrastruktur cloud yang disediakan oleh open source gitu ya, oleh masyarakat umum atau juga oleh masyarakat umum, ya, mungkin dimiliki atau dikelola dioperasikan oleh bisnis, akademik atau organisasi pemerintahan. Public cloud terdiri dari pengguna di seluruh dunia, jadi bisa di open ya, bisa digunakan oleh variabel orang ya, karena memang publik, karena tujuan adalah komersialisasi. Semakin banyak usersnya, maka akan semakin semakin besar ya return-nya ya. Contohnya apa? Contohnya ada Amazon ya, Amazon Web Service, atau ada Microsoft Azure dan lain-lain. Ini ilustrasinya public cloud ya. Ada usernya dari macam-macam ya. Bisa akses di satu DC ya. Karakteristiknya highly scalable. Jadi sangat scalable ya, sangat adaptif gitu ya. Sumber daya di cloud publik jumlahnya besar, dan penyedia layanan memastikan semua kebutuhan pelanggan. Jadi karena memang variabel penggunanya banyak, ya, setiap pengguna punya kebutuhannya masing-masing, gitu ya, maka dia dengan mudah ya, dia mau gunain berapa besar atau seberapa kecil, cloud ini akan support, gitu ya. Terjangkau, ya, spend money-nya lebih kecil ketimbang kita menggunakan private cloud yang pastinya. Nah, secure ya dari sisi keamanan lebih kecil
eh, security-nya ketimbang private cloud ya. Karena apa? Karena digunakan oleh publik, siapapun bisa mengintervensi. Bisa nggak dibikin seolah-olah private cloud? Bisa, nanti bahasan berikutnya. Kemudian highly available, jadi cloud publik sangat tersedia karena siapapun dari belahan dunia manapun dapat mengakses cloud publik dengan izin yang tepat, dan ini tidak mungkin dilakukan pada model lain. Nggak ada pembatasan akses geografis dan yang lainnya. Nah, ini dari sisi SLA dia sangat ketat. Karena apa? Karena salah satu mal action ya, aksi yang memang di luar hal kewajaran bisa jadi mengganggu kenyamanan pengguna yang lainnya. Sama aja kayak misalkan modelnya kayak apa ya, kayak apartemen gitu ya. Di sana multi tenant kan, ya. Misalkan Anda punya apartemen di satu lantai gitu, sebelah Anda tetangga Anda gitu punya seniman gitu ya. Dia punya studio, dan studio ini nggak ada peredam suaranya ya. Dia main seenaknya aja. Nah, itu pasti mengganggu kenyamanan Anda sebagai tetangganya. Nah, itu juga terjadi di public cloud gitu ya. Kalau dia melakukan action yang memang di luar batas, maka itu akan mengganggu kepentingan dari pengguna lainnya. Ini SLI-nya. Kemudian dari sisi network, bergantung daripada network yang digunakan oleh para kliennya. Karena kalau kita bicara cloud, dia bisa diakses dari mana aja. Tapi kalau misalkan jaringan Anda kurang baik, maka bisa jadi itu akan mempengaruhi. Performanya bergantung pada dua hal, dari network dan sumber daya. Ya, multi tenancy, banyak pengguna, ada resiko tingkat kebocoran data gitu ya, atau kemungkinan akses tanpa hak ya, tergantung dari cloud provider-nya sih sebenarnya. Kemudian dari sisi location jadi problem karena terfragmentasi atau terletak di wilayah yang berbeda. Karena pengaksesnya bisa jadi server distribution center-nya ada di Singapura gitu ya. Tapi usernya ada di Prancis atau ada di Itali, macam-macam. Kalau misalkan Anda pakai data center di Singapura gitu atau di Indonesia, atau Anda pakai data center di Amerika gitu ya. Karena apa? Karena target Anda marketnya di sana gitu ya. Itu bisa-bisa aja. Cuma memang nanti antara akses Anda ke DC-nya akan lebih jauh dari sisi location. Ini security dan data privacy tadi udah katakan ya, less secure. Kemudian law and conflict-nya ini akan jadi problem juga, biasanya diatur di dalam SLA-nya. Ini cloud manajemennya berkaitan dengan SLA, maintenance-nya juga. Biasanya dia ada jadwal-jadwal maintenance, dan setiap dia melakukan maintenance, sebelum dia melakukan maintenance, itu ada warning-nya dulu biasanya. Biar apa? Biar user-nya siap-siap ya. Ataukah dia harus backup, gitu ya. Haruskah dia ada schedule dia melakukan sesuatu di jam tersebut, jadi digeser misalkan gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya nggak perlu bangun infrastruktur, nggak perlu kita maintenance cloud-nya, biaya lebih murah. Kemudian SLA lebih ketat, nggak ada batasan jumlah pengguna gitu ya. Terus public cloud-nya sangat scalable ya. Kekurangannya masalah security dan privacy-nya. Oke.
Kemudian yang berikutnya ada community cloud. Biasanya difokuskan kepada eksklusif kepada komunitas-komunitas tertentu ya dari sebuah organisasi. Biasanya goals-nya sama. Goals-nya sama, gitu ya. Kemudian mungkin dimiliki atau dikelola atau dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi dalam komunitas. Nah, itu tergantung deal-dealannya aja ya antara antara anggota komunitasnya. Siapa yang ngelola ataukah ada steering komitenya untuk mengelola cloud tersebut atau seperti apa. Jadi ini perpanjangan lebih lanjut dari private cloud. Jadi sebenarnya ini private cloud, tapi yang menggunakan adalah komunitas. Komunitas ini bisa jadi terdiri dari multi organisasi, misalkan. Misalkan asosiasi perguruan tinggi ilmu komputer, itu kan otomatis ada beberapa universitas atau ada beberapa sekolah tinggi yang ada di komunitas tersebut, gitu ya. Tapi yang gunain komunitas tersebut. Security-nya diharapkan tercapai seperti private cloud, tapi ada isu multi organisasi aja nanti di sana. Gitu. Ini community cloud ya, ada satu organisasi, ada 2 organisasi, ada berapa banyak organisasi yang bisa gabung ya nggak ada batasan ya, tergantung dari komunitas tersebut. Kalau di Apticon membernya udah banyak banget gitu ya, seluruh Indonesia ya. Bisa nggak cuma dua aja bisa, organisasi cuma 2 misalkan. Bisa nggak cuma satu organisasi? Ya nggak bisa gitu ya. Kalau satu organisasi hitungannya bukan community cloud, tapi dia hitungannya masuk ke private cloud. Jadi kalau community cloud itu pasti lebih dari satu organisasi. Karakteristiknya dia kolaboratif dan distributive maintenance gitu ya. Kemudian partially secure. Kenapa partially secure? Secure gitu karena terdiri dari lebih dari satu organisasi. Kemudian cost efektif, lebih hemat biaya gitu ya. Kemudian dari sisi SLA dia mengikat ke masing-masing anggota atau masing-masing anggota komunitas ya di tiap organisasi ya. Network-nya karena dia punya jaringan terpisah di setiap organisasi yang akan terhubung ke cloud, maka tiap user, tiap organisasi dia bertanggung jawab terhadap jaringan cloud mereka sendiri. Kalau misalkan di organisasi tersebut jaringan cloud-nya kurang baik, maka efeknya ke internal organisasi tersebut. Kemudian dari sisi performance, bergantung pada tim juga ya. Sisi performance-nya, kalau timnya ini adaptif gitu, responsif gitu, pasti performance-nya nggak kalah bagus ketimbang private cloud. Multi tenancy ya pasti resikonya moderat gitu ya. Kemudian location-nya disepakati ya di antara anggota komunitas tersebut. Mau di mana nih? Atau mau di lokasi salah satu anggota komunitas gitu ya, ataukah ada lokasi yang terpisah di luar anggota komunitas gitu. Kemudian isu security dan privasinya ini juga harusnya diatur di dalam SLA-nya, hak dan kewajibannya dari masing-masing anggota komunitas, sehingga security dan privacy dari masing-masing membernya itu bisa terjaga. Gitu. Lawan konflik pasti ada kemungkinan konflik gitu ya. Ini harusnya juga diatur di dalam SLA-nya. Kalau misalkan ada kejadian apa, solusinya harus seperti apa gitu ya. Kalau memang nggak deal, langkah yang harus diambil kayak gimana. Cloud management, manajemen cloud dilakukan oleh penyedia cloud, dalam hal ini oleh organisasi secara kolektif ya, organisasi yang dibentuk secara bersama ya.
Jadi bisa dibikin steering committee. Jadi setiap steering committee itu setiap anggota komunitas mengirimkan satu delegasinya, gitu ya. Nanti dari satu delegasi itu mewakili dari bagian anggota komunitas. Buat maintenance, ya ini karena dikelola kolektif, nanti tergantung komunikasinya mereka ya kepada anggota komunitas tersebut. Keuntungannya apa? Keuntungannya pembuatan private cloud-nya lebih kecil ya karena ditanggung tanggung renteng ya, tanggung bersama gitu ya. Kemudian ada memungkinkan kerja kolaboratif di cloud, memungkinkan pembagian tanggung jawab di antara organisasi, kemudian memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan public cloud. Kalau public cloud kan kita organisasi nggak ada hubungan ya antara satu organisasi ke organisasi lain. Tapi kalau jadi community cloud dia ada hubungan gitu ya. Kemudian dari sisi kerugiannya otonomi organisasi hilang gitu ya. Ketimbang private cloud dia punya hak penuh, hak eksklusif gitu ya. Mau diapain cloud itu ya terserah organisasi tersebut di private cloud. Tapi kalau di community cloud hak itu hilang. Jadi setiap perubahan, setiap intervensi yang dilakukan kepada cloud gitu harus melalui persetujuan dari anggota komunitas. Pastinya fitur keamanan nggak sebagus private cloud, nggak cocok kalau nggak ada kerjasama. Tadi saya bilang gitu ya, kalau nggak ada kerjasama antara anggota komunitas, itu layaknya disebut sebagai public cloud gitu ya. Tapi kalau misalkan cuma satu organisasi itu lebih pas disebut sebagai private cloud. Tapi kalau lebih dari satu organisasi dan dia punya agreement yang mengikat antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, itu lebih cocok disebutnya sebagai community cloud. Yang terakhir ada hybrid cloud. Jadi komposisi dari 2 atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda, bisa dari swasta, komunitas, atau publik yang tetap merupakan entitas unik tetapi terikat bersama oleh teknologi standar atau kepemilikan yang mungkin, probabilitas data dan aplikasi. Hybrid cloud biasanya merupakan kombinasi dari public cloud dan juga private cloud. Jadi dia memunculkan keunggulan dari private cloud dan juga dari public cloud di-combine jadi satu gitu ya. Jadilah hybrid cloud. Kayak ginilah. Ini private cloud-nya, kemudian di sini public cloud, maka di sini adalah hybrid cloud. Dia ada value yang didapat dari private cloud, ada juga value yang didapat dari public cloud. Karakteristiknya scalable gitu ya, kombinasi dari satu atau lebih model penerapan. Alasan utama memiliki hybrid cloud adalah untuk menggunakan properti cloud public dengan lingkungan cloud private ya. Jadi cloud public dapat digunakan kapanpun, sementara private cloud terbatas pada jaringan. Partially secure karena apa? Karena setengahnya adalah public cloud gitu ya. Jadi private cloud dianggap aman, tapi karena hybrid cloud juga menggunakan public cloud, ada risiko pelanggaran keamanan yang tinggi. Biasanya apa? Untuk mengatasi itu bisa tadi pakai virtual private network gitu ya, atau model autentikasi keamanan yang lainnya. Dari sisi SLA, karena dia cloud hybrid, ada intervensi dari public cloud, maka SLA-nya sangat ketat ya dan mungkin sesuai dengan penyedia layanan cloud public. Jadi kalau secara keseluruhan di hybrid cloud itu harusnya lebih ketat ketimbang private cloud. Kompleks cloud management, manajemen cloud itu kompleks dan merupakan tugas yang sulit di cloud hybrid karena melibatkan lebih dari satu jenis model penerapan dan juga jumlah pengguna yang tinggi. Isunya apalagi ada isu SLA-nya karena apa? Karena menggunakan setengahnya adalah cloud public ya.
maka harusnya dia lebih ketat dibanding dari private cloud. Kalau dari sisi jaringan, biasanya menggunakan jaringan pribadi dan kapanpun diperlukan. Cloud public digunakan melalui internet. Jadi kita bisa akses di internet, gitu ya, dari rumah, dari kantor, atau dari tempat Anda berada saat ini, atau Anda liburan di mana gitu ya. Kalau ini berbeda dengan cloud public. Oke. Kemudian isu berikutnya adalah performance. Cloud hybrid, jenis cloud khusus di mana lingkungan pribadi dipelihara dengan akses cloud ke publik kapanpun diperlukan. Gitu ya. Jadi di sini nuansa sumber daya nggak terbatas dipulihkan, kemudian private cloud bertanggung jawab untuk menyediakan cloud. Multi tenancy ini sama ya, bisa multi tenancy. Kemudian dari sisi location, sama seperti private cloud, lokasi cloud ini dapat berada di dalam atau di luar lokasi usernya, atau bisa ditebengin ke tempat lain. Gitu ya. Mereka akan memiliki semua masalah yang terkait dengan cloud pribadi atau private cloud. Selain itu, masalah yang terkait dengan public cloud juga akan muncul. Jadi, bukan cuma value-nya aja yang deliver dari private dan public cloud, tapi problemnya juga ada, gitu ya. Dari isu security dan privacy, setiap kali pengguna diberikan layanan menggunakan cloud public, security dan privacy jadi lebih ketat ya, ketimbang private cloud. Law and conflict-nya ya pasti ada. Biasanya nih diatur juga security dan privacy, law and conflict-nya diatur di dalam SLA. Kemudian cloud manajemennya dikelola oleh penyedia layanan private cloud. Kemudian cloud maintenance-nya punya kompleksitas yang sama seperti private cloud, cuma sumber dayanya di bawah lingkup dari cloud private, gitu ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya memberikan kekuatan. Jadi ada add value dari public dan private cloud yang bisa ditarik kepada hybrid cloud, kemudian sangat scalable gitu ya, dibandingkan private cloud, kemudian punya keamanan yang lebih baik daripada public cloud. Kerugiannya lebih rumit ya, cloud hybrid itu, karena problemnya juga ada problem yang didapatkan dari private cloud, ada juga problem yang didapatkan dari public cloud, dan itu diakumulasi jadinya. SLA-nya lebih ketat ya, yang pastinya dengan hybrid cloud. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk pertanyaan kuliah sesi 9 ini, silakan Anda jawab nanti di kolom komentar video YouTube-nya. Jelaskan persamaan dan perbedaan dari private cloud, public cloud, hybrid cloud, dan community cloud. Ya, jelaskan persamaan dan perbedaan dari public cloud, private cloud, community cloud, dan juga hybrid cloud. Nanti tinggal Anda jawab di kolom komentar ya. Oke. Kalau nggak ada lagi yang ditanya, saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya.